Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah turun dengan Al-Quran atas hati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh para malaikat Allah dan rasul-rasul Allah, serta musuh Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang siapa malaikat Jibril. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebencian orang-orang Yahudi terhadap Jibril. Kenapa orang-orang Yahudi sangat membenci Jibril? Di antara alasannya adalah karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghancurkan sebuah kaum, maka yang diutus untuk menghancurkan kaum itu adalah Jibril. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran ketika menghancurkan negeri-negeri atau bangsa-bangsa sebelum Nabi SAW, seperti menghancurkan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, itu diutus Jibril untuk menghancurkan mereka. Jadi Jibril itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai malaikat Adam, sehingga mereka tidak suka dengan Jibril. Dan mereka mengiklankan di hadapan Rasul bahwa malaikat yang mereka sukai hanya Mikail. Jadi mereka mengatakan, kalau yang turun kepadamu wahai Muhammad adalah Mikail, kami akan beriman. Tapi karena yang turun kepadamu Jibril, maka kami kufur. Karena Jibril itu malaikat adab, kata orang Yahudi. Adapun Mikail itu malaikat rahmat yang menurunkan hujan dan rezeki. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah turun kepada Rasulullah SAW membawa Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah tegaskan lagi, siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Karena mustahil orang itu mencintai Mikail kemudian membenci Jibril. Harus memiliki dua sikap, ima memusuhi Jibril dan Mikail atau mencintai Jibril dan Mikail. Tidak bisa dipisah-pisah, karena kedua malaikat ini adalah malaikat-malaikat Allah, dan keduanya disebutkan di dalam Al-Quran secara terpisah, padahal keduanya bagian daripada para malaikat, tapi Allah pisahkan. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, kan cukup dengan kalimat para malaikatnya, karena Jibril masuk dari malaikat, Mikail juga masuk dari malaikat. Kenapa dipisahkan? Dipisahkannya Jibril dan juga Mikail dari kalimat malaikat, walaupun keduanya bagian daripada malaikat, menunjukkan keduanya ini bukan malaikat kalik-kalik. Ini malaikat-malaikat yang disebut Sadatul Malaikat, pemimpinnya malaikat. Pemimpin malaikat itu yang paling atas Jibril, kemudian di bawahnya Mikail, kemudian di bawahnya Malakul Maut, dan di bawahnya malaikat Israfil. Itulah 4 pemimpin malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran kedudukannya.
Adapun kalimat Israfil, kalau menurut ahli kitab itu, kalau malaikat maut namanya Israel, kemudian Mikail, Israfil, pasti ada kalimat di belakang. Ini bukan bahasa Arab, bahasa di luar Arab. Itu ada memiliki dua makna. Ada yang mengatakan itu artinya Allah, berarti Jibril itu Abdullah, Mikail itu Ubaidillah, Israfil itu Khadimullah. Ada juga yang memaknai di situ bukan Allah tapi abdun, hamba. Jadi Jibrail, ilnya itu artinya hamba. Jibrail itu mungkin dalam bahasa kita Ar-Rahman, jadi Abdurrahman, Abdurrahim gitu. Diartikan Allah ataupun hamba sama saja, karena intinya adalah mereka adalah hamba Allah. Kalau diartikan Allah, berarti Jibril itu Abdullah, hamba Allah. Kalau diartikan Abdul, berarti Jibril itu artinya Ar-Rahman, jadi Abdurrahman, sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kul, katakan ya Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi Jibril dengan alasan bahwa Jibril itu malaikat suka perang dan suka mengazab. Mangkana aduwan, barang siapa yang menjadi adu itu artinya mubghid, yang sangat membenci. Adu itu artinya orang yang sangat membenci. Li Jibril, kepada malaikat Jibril. Alasannya karena malaikat Jibril malaikat adab. Fa innahu nazzalahu, ada dua penafsiran. Fa innahu nazzalahu, fa innahu, maka sesungguhnya dia ini siapa? Ada yang mengatakan dia adalah Allah, ada yang mengatakan dia itu artinya Jibril. Kalau diartikan Allah fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah, nazzala maksudnya menurunkan Jibril kepada siapa? Ala qalbika, kepada Nabi. Jadi sesungguhnya Allah telah menurunkan Jibril kepada Nabi. Tapi kalau maknanya fa innahu, maka sesungguhnya dia adalah Jibril, makna nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu, menurunkan Al-Quran ala qalbi, kepada Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya sama inti. Kalau fa'innahu artinya Allah menurunkan Jibril untuk apa? Yang membawa wahyu Quran juga gitu. Kalau yang diartikan Allah di sini Jibril, artinya Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan dua tafsir sama-sama benar. Fa'innahu nazzalahu ala qalbi biidznillah, semua karena izin Allah. Tidak ada satupun malaikat yang bertugas kecuali karena izin Allah. Makanya tidak benar ada orang yang bisa manggil malaikat. Yaitu dukun namanya, ada dukun perempuan itu mengklaim bisa manggil malaikat. Dipanggil MUI sudah tobat. Tobat di sininya saja, di panggilan malaikat. Masalah yang lain dia tak tahu, begitu. Tapi sudah mau mengakui bahwa dia tidak bisa memanggil malaikat, itu sudah benar. Begitu. Jangankan dia, Nabi aja tidak bisa manggil malaikat, kok dia pula bisa manggil malaikat? Karena malaikat itu tidak mungkin bertugas kecuali izin dari Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Al-Quran yang turun lewat Jibril itu membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat, membenarkan Zabur, membenarkan Injil gitu. Dan Al-Quran itu sebagai hudan petunjuk. Makanya Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bukan khusus bagi orang yang bertakwa, karena Quran itu kan umum, petunjuk bagi manusia. Maksudnya yang bisa mengambil manfaat dari Quran itu orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya. Wa busra, dan kabar gembira. Dalam Al-Quran itu terdapat kabar gembira dengan adanya surga,
ketenangan dan begitu seterusnya lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi di sini, man kana aduwwa lillahi, barang siapa yang menjadi musuh Allah. Siapa musuh Allah itu? Pertama, musuh Allah adalah syaitan, iblis. Itulah musuh Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Iblis itu sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuh yang nyata. Musuh Allah, musuh orang-orang yang beriman, dan musuhnya para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berbuat jahat. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan musuh pada tiap-tiap nabi itu kalangan setan-setan, setan manusia dan setan jin, iblis, dan juga para pengikutnya. Ini musuh besarnya Allah. Kemudian yang kedua di antara musuh Allah adalah orang-orang kafir. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Bagaimana di sini Allah katakan dalam Al-Baqarah 96, 97, 98 di akhirnya, fa innallaha aduwwun lil kafir. Berarti musuh Allah itu orang-orang kafir. Termasuk orang-orang musyrik dan termasuk orang-orang munafik. Orang-orang kafir maksudnya orang Yahudi, Nasrani yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang, musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin, dan juga orang-orang musyrik dan juga orang munafik. Sebagaimana ketika Nabi SAW hendak mendoakan Abdullah ibn Salul, kata Umar bin Khattab, bukankah dia musuh Allah dan Rasulnya? Kenapa kau berdoa? Biarkan, dia kan musuh Allah dan Rasulnya. Berarti munafik ini musuh Allah juga. Kemudian yang ketiga di antara musuh Allah adalah al-usat, orang-orang yang bermaksiat. Mereka musuh-musuh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam soal riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan segala jenis riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Terus fa illam taf'al, kalau kalian tidak berhenti dari riba, fa'dhanu biharbin minallah. Umumkan kepada mereka, Allah siap memerangi mereka. Menunjukkan para pelaku riba dan para pelaku maksiat umumnya adalah musuh-musuh Allah. Kemudian juga di antara musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang merusak di bumi. Para perampok, baik yang berdasi ataupun perampok jalanan, yang tidak segan-segan membunuh, mengambil haknya dengan paksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Orang-orang yang berusaha melakukan kerusakan di bumi, para perampok, dan begitu seterusnya, untuk dibunuh, untuk disalib, untuk dipotong kedua tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang, diusir dari negeri. Kemudian juga di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang menentang ayat-ayat Allah.
Sebagaimana Allah mengatakan dalam Fussilat 28, dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha daral khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Begitulah balasan musuh-musuh Allah adalah neraka. Mereka akan dikekalkan di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dengan ayat-ayat kami mereka. Yajhadun, yajhadun artinya berpaling, menentang, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah musuh-musuh Allah. Man kana aduwan lillah. Kemudian wa malaikatihi, dan memusuhi para malaikat, memusuhi para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sentil ayat yang saya baca, di antara musuh para nabi adalah setan-setan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Di zaman Nabi SAW ma'ruf nama-namanya. Abu Lahab musuh Rasul, jelas itu permusuhan. Kemudian Al-Aswad ibn Abdi Yaguth, itu juga musuh Allah yang sangat membenci sampai Allah turunkan ayat kepadanya. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah yang diturunkan surah Al-Mudaththir. Kemudian juga Umayyah dan juga Ubay ibn Khalaf. Umayyah dan Ubay ibn Khalaf. Kemudian yang paling keras memusuhi Rasul adalah Abul Hakam, atau dikenal dengan Abu Jahal. Kemudian juga Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan kotoran di punggung Rasul saat sujud. Ini sebagian nama-nama musuh-musuh Rasul, dan setiap Rasul punya musuh. Dan juga orang-orang yang menolak, bahkan orang-orang munafik. Setiap Rasul ada munafik. Seperti di zaman Nabi Musa, siapa munafiknya? Samiri. Munafiknya Nabi Musa Samiri, yang menghancurkan agama Bani Israel dengan membuat batu anak sapi. Kemudian Allah mengatakan wa Jibril wa Mikal. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan Jibril dan Mikal, tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh orang Yahudi mengatakan kami benci Jibril dan kami cinta Mikail, karena dua-duanya adalah malaikat Allah. Imma engkau katakan kami benci dua-duanya, atau dikatakan kami cinta dua-duanya. Tidak boleh kemudian memisahkan satu dan menghukumi yang lainnya. Bukan hanya para malaikat, para nabi juga sama. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak boleh membeda-bedakan para nabi, para rasul. Makanya Allah mengatakan ketika kita beriman kepada Rasul, beriman juga dengan Isa, beriman juga dengan Musa, beriman juga dengan seluruh para nabi. Tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari kenabian nabi kita. Karena mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi. Makanya bahasa Quran itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang kaum Ad, apa Allah katakan? Kadzabat Adun bin Nuh. Telah mendustakan kaum Ad dengan nuzur, para pemberi peringatan. Lah yang diutuskan cuma satu nabi yang berikan peringatan, Nabi Hud. Kenapa bahasa Quran nuzur, para pemberi peringatan? Karena mendustakan Nabi Hud sama dengan mendustakan semua para nabi, gitu maksudnya. Lah sama juga ketika mendustakan satu malaikat berarti mendustakan semua malaikat. Ketika orang Yahudi membenci Jibril, hakikatnya membenci semua malaikat. Makanya Allah gandengkan Jibril dan Mikail. Kalau mencintai Mikail harus mencintai Jibril. Jangan suka Mikail musuh pula sama Jibril, gitu. Makanya Allah tutup ayatnya fa innallaha aduwwun lil kafir. Karena sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kalau Jibril mungkin sering saya kisahkan biografi. Lalu siapa Mikail? Asyrul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Mikail adalah satu di antara para malaikat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dan banyak disebut dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas yang paling ma'ruf yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada Mikail adalah muwakkilu bil matari wan nabat. Dia ditugaskan Allah sebagai petugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Jadi yang menumbuhkan rumput, yang menumbuhkan padi, yang menumbuhkan pohon-pohon yang ada di muka bumi itu tugasnya Mikail. Karena hujan itulah yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Tanpa ada air, segala sesuatu pasti mati. Karena manusia sendiri tercipta dari bahan bakunya, salah satunya bukan hanya tanah, tetapi juga air. Lah, disebutkan di dalam Al-Quran selalunya Mikail itu digandengkan dengan Jibril. Karena memang dia termasuk Sadatul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, mali ara Mikaila dhahikan qat. Qala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit pun. Maka Jibril mengatakan, ya, Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Mikail tidak pernah tersenyum tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi Rasul mengatakan, aku tidak pernah, sejak kapan Mikail tidak pernah tertawa? Sejak Allah ciptakan neraka. Karena ketakutan Mikail kepada neraka luar biasa. Dan diperlukan sebagai contoh, ya, bahwa kita apabila diceritakan tentang neraka harus punya rasa takut. Lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mikail sebagaimana malaikat-malaikat yang lainnya, dicipta dari cahaya. Sebagaimana Rasul mengatakan khuliqatil malaikatu minhu, ciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan sebagaimana sifat-sifat malaikat yang lain, Mikail juga sama. Dia tidak memiliki syahwat hewani, tidak memiliki syahwat seperti manusia, karena malaikat tidak disifati laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya keturunan, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak buang hajat. Malaikat itu hanya beribadah sebagaimana Allah mengatakan, wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malaikat diberikan kemampuan untuk tasyakkur, berubah bentuk. Dan biasanya Mikail selalu bersama Jibril mendatangi para nabi dalam bentuk manusia. Contoh, ketika tiga malaikat Mikail, Jibril dan Malakul Maut tasyakkur, beralih rupa menjadi manusia pemuda tampan yang kekal-kekal, bertamu ke siapa? Ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian tiba-tiba kemudian Ibrahim, karena Ibrahim itu kan orang yang sangat mulia dan memuliakan para tamu, jadi tidak melihat siapa orang yang datang, langsung kemudian ke dapur ngasih tahu istrinya, ambil pisau, nyembelih unta, kemudian langsung memasak. Ketika kemudian dihidangkan tuh makanan-makanan itu di hadapan tiga malaikat yang menjelma manusia, salah satunya ada Mikail di situ. Tiba-tiba tiga malaikat ini justru tidak memandang Ibrahim, tidak memandang makanan, tapi tajam memandang Ibrahim. Ibrahim takut karena sudah tua. Sehingga kemudian disebutkan dalam Al-Quran ketakutan Ibrahim itu, sampai akhirnya kemudian tiga malaikat ini memberitahu bahwa mereka adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Barulah kemudian tenanglah Ibrahim. Kemudian tiga malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim kabar gembira akan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub. Kemudian setelah itu memberitahu akan mengadab kaum Sodom. Menunjukkan bahwa Mikail datang bersama Jibril kan? Kemana-mana sama Jibril. Makanya Yahudi aneh, orang kemana-mana sama Jibril, kok kemudian dimusuhi kawannya dan mencintai yang lainnya kan? Itu akalnya di mana? Kemana-mana sama Jibril. Apalagi Jibril itu juga yang menurunkan wahyu kepada setiap para nabi, termasuk nabi mereka. Lah yang mengangkat Musa jadi nabi siapa kalau bukan Jibril? Kenapa dimusuhi Jibril kan? Yang mengangkat para nabi menjadi nabi itu siapa? Jibril. Kok dimusuhi pula Jibril?
makanya tidak masuk di akal. Kemudian juga ketika Mikail alaihi salam bersama Jibril datang ke kaum Sodom, kemudian menemui Nabi Lut, maka sempat 3 malaikat ini digerebek gitu ya dengan preman-preman dan hendak diculik. Akhirnya kemudian Jibril keluar menghempaskan sayapnya, kemudian membutakan semua yang mengepung. Itu ada pertama kaum Sodom. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat negeri Sodom ke langit, dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi dan jadi laut mati sekarang. Nah, dari sini juga Jibril dan Mikail serta Malakul Maut tasyakul juga menemui Nabi Lut. Dari sini menunjukkan bahwa punya kemampuan Jibril itu dan juga Mikail dan malaikat yang lain untuk tasyakul menjadi manusia. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa tugas Mikail adalah malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Ini pula yang menjadikan orang Yahudi sayang dengan Mikail, karena tugasnya Mikail itu membawa rahmat masalahnya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membawa hujan, membawa kehidupan. Makanya orang Yahudi senang dengan Mikail dan tidak suka dengan Jibril karena suka ngadab orang. Nah, kemudian juga Mikail ini tidaklah bertugas kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan malaikat tidak akan bertugas kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mikail juga disebutkan secara jelas namanya di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca. Baik, Mikail ini sebutkan juga Allah berikan kekhususan, dan Nabi SAW sangat memuliakan Mikail. Nabi SAW sangat memuliakan Mikail. Makanya Nabi SAW terkadang menjadikan doa dalam setiap doanya iftitah sholat. Ya, biasanya kalau iftitah sholat kan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu yang lainnya gitu. Tapi Rasul terkadang baca iftitah untuk sholat malam itu beliau membaca Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila fatiras samai wal ar alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fi makanu fihi yakhtalifun ihdini limah talafa fihi minal haq bi'idnik innaka anta tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Di sini terkadang Rasul membaca iftitah dengan dua seperti ini. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Sebutkan tiga-tiganya, karena ini tiga-tiganya termasuk pemimpin para malaikat. Yang keempatnya Malakul Maut. Jadi memang punya kedudukan di hati Nabi juga malaikat Mikail ini, bukan hanya Jibril, termasuk juga Israfil. Baik, ini tidak banyak keterangan soal biografi malaikat Mikail, tapi yang jelas bahwa yang masyhur tugas Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di kolong langit. Fa innallaha aduwwun lil kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah, dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad ayatin bayyinat, maksudnya Al-Qur'an. Ayat bayyinat di sini maksudnya Al-Qur'an. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah kufur seseorang terhadap Al-Qur'an illal fasiqun, kecuali dia termasuk orang fasik. Makna fasik di sini maksudnya kafir. Siapa yang mengingkari Al-Qur'an dia telah kafir. Kenapa kemudian ayat ini digabungkan setelah ayat bicara tentang pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Jibril? Karena orang-orang Yahudi tidak yakin dengan Quran. Ya, ketika Nabi SAW, contoh ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Allah Sulaiman. Oh, Sulaiman itu Nabi, Sulaiman itu Rasul. Mereka tidak terima orang Yahudi itu, karena di mata mereka Sulaiman itu tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan membantah mereka. Tapi walaupun demikian tetap saja mereka mengingkari Quran. Termasuk juga permasalahan Jibril gitu ya.
Ketika mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu, wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, Jibril. Padahal ketika itu Nabi SAW ditanya soal 3 perkara dan benar. Kan Rasul ditanya oleh orang-orang Yahudi. Salah satu pertanyaannya, kenapa seorang anak itu mirip dengan orang tuanya? Kemudian yang kedua, apa makanan penduduk surga? Kemudian yang ketiga, apa itu? Rasul benar tuh jawab tuh, ya. Karena dapat wahyu dari Jibril. Udah Rasul mengatakan, adapun anak yang mirip dengan orang tuanya tergantung siapa yang mendominasi spermanya. Kalau yang perempuan berarti akan mirip keluarga perempuannya. Mungkin mirip ibunya, mirip bibinya dari kalangan ibu, ya mirip uaknya gitu ya. Tapi kalau seandainya sperma laki-laki yang mendominasi berarti mirip bapaknya, kemudian mungkin saudara bapaknya, pamannya, dari keluarga bapaknya. Ya kan ada orang anak itu tak mirip bapaknya, tapi mirip kakeknya, gitu ya. Atau mirip pamannya, bapaknya putih, kakeknya hitam, hitam pula dia. Nah, gitu ya, ada kayak gitu. Atau ibunya juga sama, ibunya putih kok anaknya hitam. Oh, mungkin bibinya yang hitam lah kan itu. Jadi tergantung siapa yang mendominasi sperma. Kemudian yang kedua, adapun makanan penduduk surga kabidil hut, ikan paus, hatinya ikan paus. Itu yang pertama kali dimakan penduduk surga. Walaupun ada yang mencari hikmahnya, kenapa hati ikan paus? Ada ulama yang berusaha mencari hikmahnya, kenapa kok mesti hati ikan paus gitu? Kok nggak ada makanan lain? Ada yang mengatakan karena hati ikan paus itu memiliki kandungan untuk menyegarkan kembali badan-badan penduduk surga, karena mereka sudah lelah di padang mahsyar dengan peristiwa dan kejadian. Mereka kan harus berdiri, hisab, mizan, harus nyebrang di titian, kemudian berdiri di pintu surga yang tidak tahu waktunya kecuali Allah. Lelah mereka akhir. Untuk menyegarkan itu makanya diberi kabidil hud. Ya, itu kan hikmah yang dicari-cari ya. Nah, yang jelas kita sami'na wa ata'na sajalah, kan hadisnya sahih. Yang jelas bahwa makanan penduduk surga hatinya ikan paus, selesai. Ya bukan paus yang di laut sini Baretang ya. Artinya ya paus surga kan beda ya. Karena perbedaan surga dengan dunia itu kan hanya kemiripan nama, tetapi perbedaan di hakikat. Namanya boleh sama, di surga ada pisang, di dunia ada pisang. Di surga ada korma, di dunia ada korma. Di surga ada anggur, di dunia ada anggur, dan begitu seterusnya. Itu hanya kemiripan nama saja, tapi hakikatnya nggak mirip, nggak sama lah. Pisang sini dengan surga, anggur sini dengan surga, kurma sini dengan surga, nggak sama. Di surga nggak ada pisang busuk, ya. Di sini ada pisang busuk, ya kan. Kemudian kurma ataupun apel ada ulatnya, di surga tak ada ulat. Intinya bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, terlintas pun tidak bisa kenikmatan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, soal ruh, memang Rasul tidak bisa menjawab, karena memang itu urusan Allah. Yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri Rabbi. Mereka bertanya-tanya orang Yahudi kepadamu soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabb. Jangan coba-coba ngorek-ngorek masalah ruh. Ya, karena ada juga berusaha kemudian membagi-bagi ruh, ngorek-ngorek alam ruh. Dari mana ilmunya? Quran dan Sunnah tidak membatasi soal ruh, karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang punya ruh nggak tahu ruh kita di mana, bagaimana bentuknya, seperti apa gitu, karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang-orang Yahudi ketika dapat jawaban itu membenarkan, ya, membenarkan, karena mereka menganggap kalau dia bisa menjawab berarti dia seorang nabi. Kan itu membenarkan. Tiba-tiba kemudian mereka mengingkari Nabi gara-gara ditanya, lah siapa yang ngasih tahu 3 jawaban ini? Rasul mengatakan Jibril. Disitulah mulai Yahudi mengingkari. Coba yang ngasih tahu Mikail, kami beriman katanya. Tapi kalau yang ngasih tahu Jibril, Jibril itu musuh kami. Nah, berarti kalau Jibril musuh kami, kau juga musuh kami. Jadi itu jadi orang Yahudi. Gara-gara Jibril akhirnya merembet kepada Nabi SAW. Coba kalau yang datang Mikail, kami beriman. Akhirnya mereka mendustakan Rasul dan Al-Quran yang dibawanya. Dari sini Allah katakan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun.
Sungguh kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran, ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah orang mengkufuri Al-Quran kecuali dia kafir. Fasik di sini maknanya kafir, karena ada fasik itu dua makna, bisa kafir, bisa kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak kafir, maksudnya fasik. Tapi ada juga fasik di sini artinya kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'min. Ataukah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, nabadahu fariqun, tiba-tiba sekelompok orang Yahudi berkhianat dengan perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Jangan lagi Al-Quran, Taurat yang selama ini menjadi rujukan bangsa Yahudi, dan Nabi yang selama ini mereka bangga-banggakan, Nabi Musa, mereka ingkari. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal sihir, Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tauhid. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian daripada kitab, maksudnya Yahudi, ya, diberikan kepada mereka Taurat. Jadi Yahudi itu asalnya beriman dengan Taurat mereka. Tiba-tiba kemudian Taurat ditinggalkan, mereka beriman dengan al-jibti wa tauhid. Jibti itu kata Umar adalah dukun, dan tauhid itu syaitan. Ada juga yang mengatakan jibti itu dukun peramal, tauhid itu tukang sihir. Jadi yang tadinya beriman kepada Taurat, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan ajarannya, tiba-tiba berpaling. Justru mereka mendalami sihir dan perdukunan. Di sini juga ada faedah penting bahwa belum tentu orang yang istiqomah itu tetap istiqomah, kan? Buktinya orang Yahudi yang tadinya berpegang kepada Taurat beralih kepada kitab sihir. Maka penting menjaga akidah. Kalau tidak ya lari akidah itu, seperti larinya akidahnya orang-orang Yahudi. Karena Allah mengatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillah, jelas-jelas datang dari Allah, musaddiqul lima ma'hum, rasul ini datang membenarkan ajaran mereka. Quran itu datang tidak menyelisih Taurat, tidak menyelisih Injil, justru menyempurnakan Taurat dan Injil. Musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Tiba-tiba sekelompok mereka melemparkan Al-Quran, tidak mau beriman, ya, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil. Kitab Allah, apa yang dilempar Al-Quran. Wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Padahal selama ini mereka menanti-nanti kedatangan Nabi, kan? Seolah-olah tidak tahu, masa bodoh. Padahal sebelum diutusnya Nabi SAW mereka sudah menggadang-gadangkan kapan Nabi itu lahir, kapan Nabi itu lahir. Kalau ketemu orang-orang Khazraj dan Aus, awas sejak kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Selalu mereka memandangkan seperti itu, sampai Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan lahir itu persis seperti anak-anak mereka, bahkan lebih kenal Nabi yang akan lahir, dan dibaca terus sama rohib-rohibnya, ya, sehingga tidak ada satupun orang Yahudi Madinah kecuali tahu tuh. Tapi ketika betul-betul lahir, rupanya bukan Nabi dari Bani Israel. Ketika muncul bintang Ahmad, satupun wanita Yahudi Madinah tidak melahirkan. Sehingga semua rohib-rohib itu berkumpul, ngecek setiap rumah-rumah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah, ada nggak wanita yang melahirkan di malam itu. Rupanya nggak ada yang melahirkan. Rupanya dapat informasi ketika bintang itu muncul, di Mekah ada yang melahirkan, Khadijah. Maka kemudian mereka menangis sejadi-jadinya, rahib-rahib Yahudi itu, dan mengatakan sungguh telah tertutup kenabian Bani Israel dan telah diambil orang Arab, ya. Sejak itulah mereka hasad, karena selama ini mereka berperang melawan orang Arab, Khazraj dan Aus, gitu ya. Memang sudah ada kebencian dengan orang Arab sebelumnya. Orang Yahudi ini karena suka perang dengan Khazraj dan Aus itu, tiba-tiba pula nabinya dari orang Arab, apa enggak marah, gitu ya.
Makanya mereka dari situ karena kesombongan, hasad, mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah wataknya orang-orang Yahudi.